Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 30. Kiranya Paman Sultan Pajang yang datang. Selamat datang, Paman. Berkat doa restu Paman, keadaan saya baik-baik dan selamat saja. Tak lain salam dan hormat saya persembahkan kepada Paman. Sultan Pajang tertawa lebar. Terima kasih Raden. Terima kasih, doa restuku akan selalu mengalir kepadamu seperti sumber air yang tiada keringnya. Dua paman dan keponakan ini lalu duduk berhadapan. Di manakah Paman Sunan? Tanya Sultan Pajang. Eyang Sunan sedang bersembahyang di dalam, jawab Harya Panangsang. Sebentar tentu akan keluar. Keduanya berdiam lagi, hanya kadang-kadang saling pandang. Tiba-tiba mata Harya Panangsang melihat gagang setan kober tersembul dari pinggang Sultan Pajang. Jantung berdebar, tak salah lagi, pikirnya. Tentu Sultan Pajang membawa serta setan kober dengan maksud mengadukan perbuatannya kepada Sunan Kudus. Pikirannya cepat, sudah terang dia datang bukan dengan maksud baik. Lebih baik aku mendahuluinya sebelum Sunan Kudus keluar. Aku dan dia berhadapan berdua seperti ini, Harya Panangsang lalu menggeser kursinya mendekati Sultan Pajang. Sambil ia menunjuk ke arah perut Sultan dan berkata, Paman Sultan, bagus sekali pusaka yang Paman selipkan di pinggang itu. Bolehkah saya melihatnya, Paman? Ah, keris inikah, kau mau melihatnya? Boleh. Boleh. Sultan Pajang lalu mencabut keris pusaka setan kober, diberikannya kepada Harya Panangsang sambil tersenyum mengejek, menahan gelora hatinya yang panas. Betapa ia takkan merasa panas, keris itu nyata-nyata milik Harya Panangsang, keris yang tadinya oleh pemiliknya dimaksudkan untuk membunuhnya. Sekarang Harya Panangsang pura-pura tidak mengenalnya malah hendak melihatnya. Setelah keris pusaka setan kober berada di tangan Harya Panangsang, Adipati Jipang ini memandang sebentar penuh perhatian, memang maksudnya hendak memeriksa apakah betul itu setan kober. Setelah mendapat kenyataan bahwa betul pusakanya, ia berkata dengan suara memancing dan menantang. Paman Sultan, apakah keris pusaka ini ampuh? Ucapan ini disusul dengan sikap seperti orang hendak berkelahi dengan menggunakan keris. Sultan Pajang tersenyum, maklum akan maksud Harya Panangsang yang secara memutar telah menantangnya untuk menghadapi keris setan kober itu, maka serta-merta ia pun mencabut keris pusakanya sendiri yang diselipkan di belakang. Setelah keris pusakanya sendiri itu dihunus dan dipegang dengan sikap membela diri, ia menjawab. Raden, keris di tanganmu itu memang ampuh. Akan tetapi, masih jauh kalah dengan kerasku ini yang bernama Kecarubuk. Beberapa saat dua orang itu sudah berdiri berhadapan, dengan keris telanjang di tangan, dengan sikap hendak bertanding mengadu keampuhan keris. Dan pada saat itu muncullah Sunan Kudus dari pintu dalam. Kakek itu tertegun berdiri di ambang pintu, kemudian melangkah maju di antara dua orang itu sambil berseru. Kalian berdua ini sedang berbuat apa? Angger, apakah kalian dua orang bangsawan agung sedang berjual beli keris pusaka? Sudahlah, lekas simpan pusaka-pusaka itu. Munculnya Sunan Kudus tentu saja tak memungkinkan terjadinya adu kesaktian dan keampuhan keris di antara Sultan Pajang dan Harya Panangsang. Harya Panangsang merasa kecewa sekali dan mencela diri sendiri mengapa tidak lekas-lekas bertindak sebelum Sunan Kudus keluar. Kesempatan semacam itu, berhadapan dan berdua saja dengan Sultan Pajang, tak mungkin dapat ia temui lagi. Dia menjadi murung dan tak banyak cakap ketika mereka bertiga bercakap-cakap di dalam ruangan, di mana Sunan Kudus berkenan memberi wejangan-wejangan kepada Sultan Pajang dan Harya Panangsang. Aduhai Ayunda Ratu Kalinyamat, mengapa Ayunda menyiksa sampai seperti ini, kata Sultan Pajang. Dengan suara terharu ketika ia datang menengok tempat pertapaan Nyimas Ratu Kalinyamat di Bukit Danaraja. Tempat itu penuh dengan tanaman bunga dan tubuh putri yang telanjang dan berselimut rambutnya yang panjang itu sekarang tertutup pula oleh daun dan kembang melati melibat-libat tubuhnya. Wajahnya pucat, namun masih tetap cemerlang ayu. Sultan Pajang tidak berani mengangkat muka memandang, hanya menundukkan muka dengan penuh keharuan. Adima Sultan, jawab Ratu Kalinyamat dengan suara dingin, di dunia ini aku tidak bisa mengharapkan keadilan manusia. Tidak ada yang dapat membelaku dan menuntut pembalasan atas kematian Rakanda Mu Pangeran, apalagi yang dapat kulakukan kecuali berprihatin, menyiksa diri dan mohon pembelaan Tuhan yang Maha Adil. Sultan Pajang merasa tersindir. Dalam kata-kata ini terkandung sesalan bahwa dia tidak bertindak menghukum Harya Panangsang yang telah membunuh Pangeran Kalinyamat secara sewenang-wenang. Akan tetapi, Ayunda Ratu,
Banyak cara bertapa, banyak cara keprihatinan, mengapa Ayunda menggunakan cara seperti ini? Bukankah hal ini berarti meninggalkan kesusilaan dan amat tidak baik terlihat orang lain? Ayunda Ratu Kalinyamat, demi nama dan kehormatan keluarga kita, kuminta dengan sangat, sudilah Ayunda menyudahi tapa brata ini, sudilah mengenakan pakaian seperti biasa kembali. Wahai adidanku Sultan, aku sudah bersumpah selama hidupku aku takkan berpakaian lagi sebelum ada orang yang sanggup membelaku, menuntut balas atas kematian suamiku, sebelum ada orang yang sanggup membinasakan Harya Panangsang yang keji dan hianat. Kau minta kepadaku supaya aku berpakaian kembali, apakah itu berarti bahwa kau sendiri yang suka memberi kesanggupan itu? Berkali-kali Sultan Pajang menarik nafas panjang. Tadinya ia masih ragu-ragu untuk memusuhi dan menumpas Harya Panangsang, karena hal ini amat tidak baik demi menjaga kebesaran namanya sebagai Sultan Pajang. Akan tetapi sudah berkali-kali Harya Panangsang membuktikan sikapnya yang hendak memberontak. Bahkan di Pondok Sunan Kudus terang-terangan Harya Panangsang menantangnya. Orang seperti itu kalau tidak dilenyapkan dari muka bumi, kelak pasti hanya akan menimbulkan geger dan malapetaka belaka. Demi kemakmuran negara demi keamanan rakyat, aku harus bertindak. Demikian jalan pikirannya pada saat itu, tanpa ragu-ragu ia langsung menjawab. Baiklah, Ayunda Ratu Kalinyamat. Kusanggupi permintaannya. Akulah yang akan menuntut balas atas kematian Kang Mas Pangeran Kalinyamat kepada si Harya Panangsang. Bukan main girang hati Ratu Kalinyamat mendengar kesanggupan ini. Ia lalu minta pakaian kepada para pelayan dan selir yang menjaga di situ. Setelah berpakaian rapi ia lalu keluar dari tempat pertapaannya menemui Sultan Pajang. Dua orang itu bertangis-tangisan dan Ratu Kalinyamat menghaturkan terima kasihnya. Setelah sekali lagi memperkuat kesanggupannya, Sultan Pajang lalu kembali ke Pajang. Adapun Nimas Ratu Kalinyamat kembali ke Kalinyamat diiringkan para selir dan pelayannya. Setibanya di Keraton Pajang, Sultan Pajang lalu membuka persidangan di hadapan para bupati dan senapati. Setelah membahas secara panjang lebar tentang sikap pemberontakan dari Harya Panangsang, Sang Prabu lalu berkata, kalau aku sendiri yang maju di medan yuda menandingi Harya Panangsang, amatlah tidak baik dan merendahkan. Pertama, aku masih pamannya sendiri, kedua kalinya, Harya Panangsang hanyalah seorang muda yang berkedudukan sebagai adipati. Aku maklum bahwa dia adalah seorang yang pandai berperang dan amat dikdaya. Akan tetapi aku pun percaya penuh akan kesaktian para kaulaku. Oleh karena itu, hitung-hitung untuk menguji kesetiaan dan kedikdayaan para kaula, untuk tugas ini aku menjanjikan bahwa siapa saja yang dapat menandingi dan mengalahkan Harya Panangsang, akan kuberi ganjaran berupa bumi di Mataram dan Pati. Para bupati dan senapati saling berpandang penuh arti. Siapakah yang berani menghadapi Harya Panangsang yang terkenal sakti dan ganas itu, biarpun hadiahnya demikian hebat, bumi di Mataram dan Pati, tentu saja dengan pangkat adipati. Akan tetapi, tugas itu pun amat berbahaya. Mengenangkan Harya Panangsang yang seperti Raden Gatotkaca itu naik kuda hitam gagak rimang, memegang keris pusaka setan kober membuat para bupati dan senapati itu merasa ngeri hatinya. Maka tidak seorang pun berani mengajukan diri untuk menandingi Harya Panangsang. Dalam hati mereka berkata bahwa sesungguhnya hanya Sultan Pajang seoranglah yang akan dapat mengimbangi kedikdayaan adipati muda di Jipang itu. Melihat kebingungan para adipati dan kemuraman wajah Sultan, Ki Pamanahan dan Ki Panjawi saling lirik, memberi isyarat dengan kedipan mata, lalu keduanya maju menyembah di depan Sultan Pajang. Kakang Pamanahan dan Kakang Panjawi, kalian hendak mengajukan usul apakah? Tanya Sang Prabu. Ampunkan kelancangan hamba berdua Gusti, jawab Ki Pamanahan. Setelah mendengar sabda paduka tadi, hamba pikir memang bukannya pekerjaan ringan untuk menghadapi Raden Harya Panangsang di Jipang. Akan tetapi mengingat akan kekhianatannya, memang sudah seharusnya kalau pemberontak itu diberi hukuman yang setimpal. Maka hamba berdua memberanikan diri, menerima perintah paduka tadi untuk menghadapi Raden Harya Panangsang. Berseri wajah Sultan Pajang.